Film ini diangkat dari kisah nyata dengan latar belakang kehidupan seniman asal Denmark pada tahun 1920-an. The Danish Girl mengisahkan kehidupan pasangan seniman Denmark, yaitu Gerda dan Einar Wegener, yang mana dari kisah ini menceritakan tentang kehidupan Einar yang terlahir dengan kelainan. Kelainan apakah yang ada pada Einar? Let's go, mari kita simak alur ceritanya. Jadi mula-mulanya, Einar ini merupakan seorang pelukis pemandangan yang terkenal pada masanya. Istrinya bernama Gerda adalah seorang pelukis juga, yakni pelukis yang berobjekkan manusia. Namun pada saat itu Gerda belum seterkenal suaminya, sehingga ia di pagi hari pergi untuk menawarkan karya lukisannya ke berbagai media. Namun tidak ada satupun yang tertarik terhadap lukisan itu. Scene berpindah ke Gerda yang ingin melukis Anna Bronsmark, penyanyi opera terkenal pada masa itu. Namun Anna tak kunjung datang sesuai jadwal. Hal tersebut tentunya membuat Gerda panik dan meminta Einar menyamar sebagai perempuan untuk menjadi objek lukisannya. Einar pun didandani dan menggunakan dress Anna. Tak disangka, pengalaman seperti itu amat diminati oleh Einar. Gerda menyarankan memanggil namanya Lily Elbe. Hal tersebut ternyata mengungkap identitas gender Einar yang dicoba ditutupinya selama ini. Kemudian scene berpindah ke suatu pesta yang dihadiri oleh Gerda. Pada pesta ini Einar berdandan dan menjadikan dirinya layaknya seorang wanita. Pada saat menghadiri pesta, Einar mengganti namanya sebagai Lily dan mengatakan bahwa Lily adalah saudara Einar. Ternyata di pesta itu, Lily disukai oleh banyak pria dan datanglah seorang pria menghampirinya, kemudian berbasa-basi. Lalu Lily tidak merasa nyaman, kemudian Lily pergi dan meninggalkan pesta, dan pria itu mengikutinya. Kemudian pria itu mengajak kenalan dan pria itu bernama Hendrik Sandal. Kemudian mereka berbincang dan pada akhirnya si Hendrik ini mengajak Lily ke tempat sepi dan hal-hal yang tidak senonoh pun terjadi. Kemudian hal itu disaksikan oleh istrinya, yaitu si Gerda, dan si Lily berdarah di hidungnya tuh. Kemudian mereka pulang dari pesta. Sedihlah istrinya melihat kejadian itu dan menanyakan apa yang terjadi tadi malam dan bla bla bla. Hingga pada akhirnya si Einar ini mengatakan bahwa ada saatnya di mana dirinya menjadi Lily dan Einar. Istrinya pun mengerti bahwa Einar punya kepribadian dua, yaitu sebagai lelaki dan sebagai wanita. Lalu semenjak saat itu, hilanglah hasrat si Einar ini untuk melukis dan ia menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai Lily. Kemudian scene beralih ke Gerda yang sedang melukis Einar dalam wujud Lily. Lalu kita kembali lagi ke Einar yang menjadi Lily dan bertemu dengan si Hendrik tadi. Setelah bertemu, kemudian scene beralih. Sepulangnya ke rumah, Einar bingung mengenali bahwa dirinya lebih dominan dengan kepribadian Lily. Ia berbincang dengan Gerda dan alhasil pagi harinya ia memeriksakan diri ke dokter dan ia menjelaskan mengenai masalahnya. Lalu dokter memeriksanya dan tidak ada hasil. Yang ada si Einar malahan menjadi jadi sebagai Lily. Kemudian scene berpindah ke Paris karena si Gerda ini lukisannya yang berobjekkan Lily itu berhasil menarik perhatian seniman Paris yang menghendakinya melakukan sebuah pameran di Paris. Kemudian Einar pun ikut untuk mendampingi Gerda. Lalu scene berpindah ke Gerda yang menemui Hans, yang mana si Hans ini teman kecilnya Einar. Mereka berbincang-bincang, lalu Gerda membawa Hans ke tempatnya karena ingin bertemu dengan Einar. Sesampainya di tempat Gerda melihat Einar berpenampilan sebagai Lily. Lalu si Hans diperkenalkan kepada Lily yang disebut di situ bahwa Lily itu sebagai sepupunya dari Einar.
Kemudian mereka pun berbincang-bincang santuy. Lalu ya ada sedikit insiden lah, yang mana membuat Lily itu tersinggung sepertinya. Karena Lily pergi meninggalkan Hans, dan Hans pun pulang. Lalu scene berpindah ke keesokan harinya. Si Einar malah makin menjadi sebagai Lily. Dan kemudian Gerda pun memahami itu dan memakluminya. Yes. Lalu ya Gerda pun ya nggak tahan lah dengan kelakuan suaminya itu, dan memerintahkan Lily agar memanggilkan Einar. Tapi si Lilynya itu nggak bisa katanya. How could I? Look at me. Not everything is about you. You get it? I can't. I need to talk to my husband. I need to hold my husband. Please. Setelah dari kejadian itu, kemudian Einar ini berpikir keras dan berusaha menjadikan dirinya sebagai Einar sejati. Ia banyak membaca buku tentang perilaku normal dan tidak normal yang dialami seseorang. Lalu setelah itu, Einar bergegas pergi, sepertinya ingin menemui si Hans. Nah, di jalan, ia bertemu dengan dua orang yang mendekatinya. Lalu bertanya, "Kamu itu laki-laki atau perempuan ya?" Lalu teman satunya menjawab, "Dia itu lesbian." Lalu Einar pun tersenyum saja. Gue kesian gengs ngeliat Einar di sini kayak orang yang Pokoknya di sini Einar habis-habisan dibully dan ditonjoki oleh dua orang itu sampai babak belur. Gue nggak tayangin kesian. Sesampainya di tempat Hans, ia diobati dan mereka pun banyak bercerita di situ. Einar bercerita bahwa dirinya itu punya dua kepribadian, itu sebagai Lily dan sebagai Einar. Sampai si Han itu menyarankan agar Einar itu menemui seorang dokter agar diperiksa identitasnya yang lebih menonjol kemana. Singkat cerita, kemudian Einar ini melakukan pemeriksaan. Lalu ditemukan langkah terbaik adalah dengan operasi transgender, karena karakter Lily lah yang lebih dominan pada dirinya. Lalu operasi itu dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, memotong bagian otongnya sampai habis, dan tahap ini itu bisa dilalui oleh si Einar. You've always sketched me better than I was. Such power in you. Setelah merasa cukup kuat, lalu selanjutnya ke tahap yang kedua tadi. Yaitu di tahap ini Einar berhasil melaluinya, tapi ia itu sangat pucat sekali. Setelah operasi itu, Einar yang sudah menjadi Lily itu menghendaki dirinya dibawa ke taman oleh si Gerda. Mustn't worry about me anymore, Gerda. It's like to change. How have I ever deserved so? Last night. Dan pada saat itulah terakhir kalinya Lily berkomunikasi, dan ia pun meninggal karena tidak tahan dengan efek dari operasi itu. Lily!
Disebut juga bahwa Einer Wegener ini itu adalah orang pertama yang melakukan operasi transgender. Oke gengs, demikian alur ceritanya. Gue kurang tahu ya gengs, ini tuh genre ceritanya apakah romantis atau sedih. Tapi kedua genre tersebut gue rasa ada di cerita ini. Jadi pada intinya bahwa hendaknya kita itu bersyukur dengan apa yang telah Tuhan kasih kepada kita. Terlahir sebagai lelaki, hendaklah pertahankan itu sampai mati. Begitupun wanita harus pertahankan itu sampai mati juga. Jangan merubah ciptaan Tuhan. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri ya, mungkin ini juga yang menjadi alasan seorang waria atau transgender melakukan operasi. Karena dirinya merasa sebagai perempuan, tapi terlahir sebagai laki-laki. Ya, tapi tetap saja ya gengs, merubah ciptaan Tuhan itu suatu hal yang dilarang. Sekian dari gue, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. See you next video.